Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-54. Soal pertama. Nila dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat Nila ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harusnya dilakukan Nila? A. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. B. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. C. Menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. D. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. E. Menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai, sebaiknya Nila juga tidak menyelesaikannya. Soal nomor 1, ketika Nila dan ketiga rekannya diberi tugas secara mendadak oleh atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari, dan pada saat deadline sebenarnya Nila sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya, namun ternyata ketiga rekannya belum menyelesaikan tugas tersebut sehingga membuat Nila ragu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Yang sebaiknya dilakukan oleh Nila pada kondisi tersebut adalah pilihan A, yaitu segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. Karena di sini atasan sudah memberikan deadline dalam waktu 2 hari. Jadi, tugas yang diberikan oleh atasan harus kita kumpulkan, maka jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 2. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Anda akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Anda akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat Anda. Ketika kita dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan D, yaitu berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Soal nomor 3. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. E. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Kelima pilihan ini jawabannya hampir-hampir mirip, tapi kita harus memilih jawaban yang punya poin paling tinggi. Di saat kelompok kita sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan pada saat proses pengerjaannya, sebagai ketua kelompok apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, tindakan yang tepat sebagai ketua kelompok adalah pilihan D, yaitu mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Anda akan tetap mempertahankan pendapat Anda. B. Anda akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Anda akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Anda akan mengalah saja. E. Anda akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat Anda. Soal nomor 4 menanyakan apakah kita bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok kita jelas-jelas tidak menyetujuinya. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan B, yaitu Anda akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Soal nomor 5. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda.
Sikap Anda terhadap rekan kerja yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda yaitu A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan, B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, C. Anda jadikan kritikan tersebut sebagai bahan evaluasi diri, D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda, E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Ketika dalam dunia kerja kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap diri Anda, terhadap diri kita. Bagaimana sikap kita terhadap rekan kerja yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap kita? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Soal nomor 6. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi kementerian Anda. Sikap Anda, A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasehati orang tua dan melaporkan ke pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit untuk lolos PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Ketika kita merupakan salah satu pegawai PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai oleh kerabat kita. Dan belakangan diketahui bahwa sebenarnya kita tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan kita. Padahal selama ini kita aktif memerangi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi tempat kita bekerja. Bagaimana sikap kita menanggulangi hal tersebut atau menghadapi hal tersebut? Di antara kelima pilihan ini, poin paling tinggi terdapat pada pilihan C, yaitu mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Soal nomor 7. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan melayani masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Ketika seorang teman kita yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba dia pingsan karena kelelahan dan kita sedang bekerja, diminta menggantikan di loket. Karena menurut penilaian atasan, tugas yang kita kerjakan tenggang waktunya masih lama. Bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, karena kita sudah diminta oleh atasan untuk menggantikan rekan tersebut, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan A, yaitu menuju loket dan melayani masyarakat. Soal nomor 8. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan, salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan Anda memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, Anda akan menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan, B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online, C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Anda akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena Anda harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Ketika dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberikan arahan kepada seluruh perusahaan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.
Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas. Dengan demikian, perusahaan tempat kita bekerja memberikan arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena Anda harus inovatif. Soal nomor 9. Menghadapi tugas yang monoton dan membosankan, Anda akan A. Bekerja dengan cukup banyak selingan sehingga tidak bosan, B. Berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan, C. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut, D. Mencari tugas baru yang lebih menarik, E. Menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Dalam menghadapi tugas yang monoton dan membosankan, apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat dilakukan ketika menghadapi tugas yang monoton dan membosankan adalah pilihan B. Berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. Soal nomor 10. Dalam sebuah kegiatan penting perusahaan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia menyediakan konsumsi berupa makanan khas daerah yang sebenarnya sangat tidak Anda sukai. Yang Anda lakukan adalah A. Membeli menu makanan sendiri agar tidak memberatkan panitia, B. Meminta rekan di sebelah Anda untuk menghabiskan jatah makanan Anda, C. Meminta makanan tersebut dibungkuskan untuk dibawa pulang, D. Memakan makanan yang disajikan meskipun sedikit saja untuk menghormati, E. Meminta panitia mengganti menu makanan Anda tetapi Anda yang akan membayarnya. Ketika dalam sebuah kegiatan perusahaan yang dilaksanakan di luar daerah, panitia menyediakan konsumsi berupa makanan khas daerah yang sebenarnya tidak kita sukai, yang kita lakukan sebaiknya adalah pilihan D, yaitu memakan makanan yang disajikan meski sedikit saja untuk menghormati. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.